Om Swastiastu Semeton. Saya mau bercerita kepada Semeton bahwa dewa itu tidak bisa moksah. Dewa tidak bisa moksah. Hanya manusia yang bisa memoksahkan dewa. Kenapa demikian? Karena manusia ciptaan Tuhan, yaitu Brahman, Atman, Akyat. Atmannya inilah dibagi dua. Karena manusia diselimuti oleh Sabta Temira. 7 kutukan kelahirannya. Atman ini dibagi dua. Setengahnya di dalam tubuh manusia. Buana alit jiwatman yang ada di Buana alit, Paramo Atma yang ada di Buana Agung, sering kita sebut yaitu dewa yang mantuk mempuayangan diri manusia. Dewa yang mantuk mempuayangan diri manusia, itulah yang berada di Buana Agung. Ibaratnya kemana manusia itu pergi, ke sana para atmanya itu mengikuti. Maka bagaimana kita melihat Tuhan kita sendiri, yaitu dengan memandangi diri kita sendiri dan kita akan melihat diri kita lagi. Itulah yang disebut dengan dewa yang mantuk mempuayangan yang selalu bersama kita. Segala perbuatan apapun manusialah yang memegang peranannya. Kalau manusianya buruk, kalau manusianya senang memfitnah, membenci, iri hati, syirik, dengki, dewa yang di Buana Agung ini, para Mahatma ini runtuh. Jatuh dia sebentar. Jatuh. Menggerudukan dia turun. Nah, kalau sampai dewanya yang mantuk mempunyai runtuh di garis di dasar kenestapaan, ada 11 tingkatan Atman. Itu benar itu sebenarnya benar. 11 tingkatan Atman semuanya memiliki tugas dan fungsi masing-masing dari namo, Teriat, Samar, Buta, Kala, Manusa, Apsara-apsari, Ratu Gede, Dewa, Betara, Sengyang Wudi. Itu benar itu teman-teman. Coba teman-teman. Kalau dilukat oleh Suringgih atau dilukat oleh Bawati, pasti pengelukatannya. Dari bawah diambil, baru naik lagi ke manusia. Maka manusia, Buddha, kalau sama dengan benar dia berada posisi sana. Kalau begini, kalau Sulinggih, kalau ngelukatin atau siapapun. Wong alukat kira Buddha kala dengan semurpeng Buddha kalika. Nah, dari Buddha kala dengan dari wong samar dilukatin sampai ke Buddha kalika. Alukat ira Buddha kalika semurpeng betari durga. Lagi dari Buddha mesupat sampai ke kala. Alukat ira betari durga semurpeng betari umah. Mal menek ya. Lukat kira betari umah semurupeng betara guru bian menek. Lukat kira betara guru semurupeng betara siwa bian menek. Lukat kira betara siwa semurupeng maring sang yang tunggal. Sekarang lukat kira sang yang tunggal semurupeng maring sang yang sangkan paran tumadi lagi ke manusia. Nah itulah benar sebentar. Buta kala sama dengan semuanya itu benar itu. Semuanya memiliki istilahnya tugas masing-masing. Maka jangan merendahkan, ih ada uang samar, ih ada lena-leni, ih ada penampakan. Nah itulah dewa yang mantuk upayangan semeton lagi jatuh, itu diusir. Oh jangan roh paling rendah tuh, roh paling rendah. Jangan meremehkan roh yang paling rendah. Itulah semeton. Kalau semeton sampai melihat roh gentayangan apa itulah dewa yang mantuk upayangan semeton lagi terjatuh. Dicari semeton nggak ngerti. Disuruh mau penyupat gak mau karena semeton makilit. Kalau orang pahit makilit akan bertemu sama orang pembohong. Kalau orang pembohong akan ketemu sama orang palsu. Kalau orang palsu akan ketemu orang pengkhianat. Kalau orang pengkhianat akan ketemu orang munafik. Kalau orang munafik akan ketemu yang seperti sekarang ini
ke dewan-dewan KW itu sebenarnya dan sebenarnya tahu. Nah, di sinilah harus kita mengerti tentang diri kita sendiri terlebih dahulu biar kita bisa melihat diri kita. Sejauh mana perjalanan dewa yang memantuk mempoyangan diri kita sudah sampai di mana? Di sanalah kita harus melakukan penyumpatan karena roh-roh para dewa ini tanpa perbuatan manusia beliau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Beliau tidak akan bisa moksah. Sekaranglah moksahnya para dewa yang harus diantar oleh umat manusia. Bagaimana sih mengantar roh dewa yang bisa moksah? Dewa yang guru adalah Tripulusa, di sanalah sorganya bumi. Kayangan 3, Tripulusa adalah sorganya bumi. Di sana tuh yang penting, makanya kan ngaben, nelepati, diantar oleh manusia semua kan orang mati itu. Udah itu mengukur, begitu ngentak linggih, setelah itu apalagi nyagara gunung, sudah diantar dia. Setelah Jiwatman dan para Mahatma Dewa yang guru ditunggalkan menjadi Atman, Atman inilah menuju Saptoloko, yaitu puncak gunung, yaitu di puncak Toh Langkir. Setelah dia sampai di Pedarman, di Kawitan, di puncak Toh Langkir, di sana tidak cukup, dia harus menjadi Atman aja. Nah, inilah turunnya akan menunggalnya sama Brahman. Turunnya ini dari Saptoloko, turun ke dasar bumi, di bawah bumi, di langit, ada langit di bawah bumi, dia harus melewati Nerakaloko. Nah, inilah disebut dengan 11 tingkatan Atma. Dia datang dulu ke dalam kayangu pamit. Nah, disinilah dia akan berjalan ke kuburan, Teriat, Samar, Tegal Penangsaran, Sabto, menuju ke Catuspata. Catuspata turun dia lagi menuju dia laut, yaitu Kawah Cendera di Muka, itu lautnya mayat, tulangnya kikihan tulang. Lagi turun dia menuju Danau Kutukan, ketemu dia Beji Sanjata, di sana dia harus mempunyai cepat. Baru turun dia lagi baru menuju ke Marga 3. Di sana lapisan bumi itu udah kerak 1, kerak 2 sampai ke inti bumi. Nah, setelah itu baru dia bisa menuju di Marga 3, baru di sana dia kembali berupa dewa lagi. Baru dia boleh nyucur ke Sabda Petala. Di sanalah lubang di dasar laut, ada lubang di atas gunung, turun ke bawah, di sanalah dijaga oleh Bathara Ganapati. Bathara Ganapati itulah menguji semuanya. Apabila ada yang mencuri dimasuk dia ke Dwi Petala, pengeleburan Dwi Petala kalau dalam tubuh manusia perut. Di sana ada di perut bumi diobok dia. Kalau perbuatan Musa tetap membenci, tetap kejap-kejap, tidak berbuat, tetap demogikan selamat serang sami tanpa melakukan perbuatan-perbuatan, jadinya badannya bau. Di sini rohnya akan dilebur, dilebokin, di BAB-kan lewat kawah pret, jadi intip-intip kawah. Jadi nap. Manusia masih hidup, bangga dengan kebahagiaan, minum air kekeruyu. Pokoknya apapun perbuatan yang kebahagiaan dilakukan. Karena dewa yang mantuk poyangnya sudah diproses dari perut bumi, tidak melakukan perubahan manusianya, dilempar dia ke kawah Carimuka menjadi intip-intip kawah. Begitu manusianya mati, 1 detik aja mati, langsung mati jadi binatang, itu biar semua tahu. Apabila manusianya tetap berbuat baik, tetap melakukan usaha, tetap melakukan istilahnya perbuatan-perbuatan untuk keluhuran, atau menghilangkan sabda timiranya, yaitu menutup sabda timiranya biar tidak mengalami 7 kegelapan. Terus dia berjalan. Roh dewanya yang sudah bisa masuk nyujur ke Sabda Petala, menuju ke Dwi Petala, menuju melewati Dwi Petala, antara Tri Petala itulah hati tunggal lagi lah, senalah tulang punggungnya manusia kalau dalam tubuh manusia, karena manusia ciptaan malam manusia. Disinilah kita mengembalikan Atman ke alam semestanya, bukan sorga itu seperti kerajaan udah yang 7 bahan main HP demogi selamat sarang samilan antara secara yang pemelgi rahayu pangsiu, kan menghayal manusia dengan kepalsuannya. Nah, inilah yang terjadi. Dia nggak tahu Atman itu menyatu dengan alam semesta, melewati 11 tingkatan Atman yang harus dimoksahkan dewanya. Nah, itulah perbuatan manusia yang bisa kalau bisa langsung nyujur ke Sabda Petala sampai ke dasar bumi, berarti di sanalah akan menemukan bersatunya Atman
dengan Brahman. Kirang langkung ada yang sempurna sinapa duk Parama Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.